Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan tidak kurang satupun ya. Di pembahasan kali ini saya Keisha Mita Henritra, NIM 06 dari Prodi Psikologi 5A ingin membahas tentang kajian psikologis terhadap faktor genetik, bawaan, dan lingkungan anak dan remaja berkebutuhan khusus. Yang pertama, faktor genetik dan bawaan. Gen pada dasarnya adalah rangkaian DNA dan dengan sendirinya tidak menghasilkan perilaku, emosi, atau bahkan pemikiran yang lewat. Sebaliknya, itu menghasilkan protein. Meskipun protein ini sangat penting bagi otak untuk berfungsi, sangat jarang mereka menyebabkan suatu perilaku terjadi. Sebaliknya, mereka menghasilkan kecenderungan untuk menanggapi lingkungan dengan cara tertentu. Perkembangan anak normal dan abnormal adalah hasil dari pertukaran kompleks antara alam dan pengasuhan, dan dipengaruhi tidak hanya oleh pengaruh genetik dan lingkungan, tetapi juga oleh waktu ketika mereka bertemu. Contohnya, anak-anak dengan ketakutan dan kecemasan yang dipengaruhi oleh kadar hormon stres yang beredar di tubuh lebih mungkin memiliki orang tua yang memiliki masalah serupa selama masa anak-anak. Sebagian besar bentuk perilaku anak abnormal adalah poligenik, yang melibatkan sejumlah gen kerentanan yang berinteraksi satu sama lain dan dengan pengaruh lingkungan untuk menghasilkan tingkat gangguan yang diamati. Jadi untuk menghasilkan hasil yang benar-benar akurat terhadap diagnosis anak abnormal, tidak hanya dianalisis dari faktor genetik dan bawaan, tetapi juga lingkungan. Di slide selanjutnya ada macam-macam anak dan remaja berkebutuhan khusus yang disebabkan dari faktor genetik dan bawaan. Salah satunya ada anak tunanetra yang disebabkan karena kerusakan mata atau syaraf mata pada bayi bisa terjadi akibat proses kelahiran yang sulit, sehingga bayi harus keluar dengan bantuan alat vakum. Penyebab tunanetra juga bisa terjadi ketika sang ibu menderita penyakit Genarch, kuman gonokokus bisa menular pada bayi saat proses kelahiran. Selanjutnya, autisme. Faktor penyebab dari autis salah satunya yaitu faktor genetik atau bawaan. Ada bukti kuat yang menyatakan perubahan dalam gen berkontribusi pada terjadinya autisme. Menurut National Institute of Health, keluarga yang memiliki satu anak autisme memiliki peluang 1-20 kali lebih besar untuk melahirkan anak yang juga autisme. Peneliti pada anak kembar menemukan jika salah satu anak autis, kembarannya kemungkinan besar memiliki gangguan yang sama. Faktor lingkungan. Selain pengaruh biologis dan psikologis, perkembangan normal dan abnormal anak tergantung pada konteks sosial dan lingkungan. Pengaruh lingkungan termasuk tipe bersama dan tidak bersama. Lingkungan bersama mengacu pada faktor lingkungan yang menghasilkan kesamaan dalam hasil perkembangan di antara saudara kandung dalam keluarga yang sama. Misalnya, jika saudara kandung lebih mirip dari yang diharapkan hanya dari kesamaan genetik mereka, ini menyeratkan efek dari lingkungan yang mereka bagi, seperti terpapar konflik perkawinan atau kemiskinan, atau menjadi orang tua dengan cara yang sama. Perkembangan normal dan abnormal anak tergantung pada berbagai lingkungan sosial dan lingkungan, termasuk keluarga anak dan sistem teman sebaya, serta konteks sosial dan budaya yang lebih besar. Contohnya, seorang anak mungkin cemas karena metode dari pengasuhan anak orang tuanya daripada kontribusi genetik mereka. Nah, di sini ada macam-macam anak dan remaja berkebutuhan khusus yang disebabkan dari faktor lingkungan. Yang pertama, cerdas istimewa berbakat istimewa atau CIBI. Lingkungan mempunyai peran yang sangat besar dalam mempengaruhi keberbakatan seorang anak. Walaupun seorang anak mempunyai bakat yang tinggi terhadap suatu bidang, tapi tanpa adanya dukungan dan perhatian dari lingkungannya, baik itu keluarga maupun masyarakat tempat ia bersosialisasi,
maka ia tidak akan dapat mengembangkan bakatnya dengan maksimal. Kemudian yang kedua, ada anak tunagrahita. Nah, telah banyak penelitian yang digunakan untuk pembuktian hal ini. Salah satunya adalah penemuan Patton dan Holloway bahwa bermacam-macam pengalaman negatif atau kegagalan dalam melakukan interaksi yang terjadi selama periode perkembangan anak menjadi salah satu penyebab ketunagrahitaan. Latar pendidikan orang tua sering juga dihubungkan dengan masalah-masalah perkembangan. Kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan dini, serta kurangnya pengetahuan dalam memberikan rangsangan positif dalam masa perkembangan anak menjadi penyebab salah satunya timbulnya gangguan. Nah, sudah di slide yang terakhir ya teman-teman. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan mohon maaf jika ada salah kata dan pengucapan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.